Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Nova Biranto dari kelas TI 22D, Program Studi Teknik Industri Universitas Buana Perjuangan, Karawang. Di sini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah Logistik dan Manajemen Rantai Pasok, yaitu Supply Chain Management pada PT Pupuk Ujang Persero, di mana study case yang saya ambil yaitu pada saat saya kerja praktik. Outline-nya yaitu yang pertama perencanaan, yang kedua penerimaan, yang ketiga pergudangan, yang keempat cataloging dan master data. Yang pertama yaitu perencanaan barang, di mana perencanaan barang pada PT Pupuk Ujang memiliki klasifikasi. Klasifikasi yang pertama yaitu berdasarkan MRV tipe. Tipe yang pertama yaitu stok V1, di mana material stok dengan menggunakan min-max yang dikendalikan oleh Departemen Perencanaan Penerimaan Pergudangan. Tipe yang kedua yaitu schedule stock VB, di mana material stok yang pembeliannya sudah dijadwalkan. Yang ketiga yaitu order to use PD, di mana material non-stock trigger sesuai dengan work order atau sesuai dengan reservasi. Yang keempat yaitu non-stock ND, di mana material non-stock melalui MIR pembelian direct, di mana biasanya barang umum dikeluarkan kebutuhan pabrik. Klasifikasi yang kedua yaitu berdasarkan ABC indikator, di mana berdasarkan ABC indikator ini yang pertama yaitu fast moving. Fast moving ini kurang lebih 3 kali per 5 tahun. Contoh barangnya yaitu bearing, gasket, valve, welding elektroda, dan lain-lain. Indikator yang kedua yaitu tipe B, yaitu slow moving, yaitu 1-2 kali per 5 tahun. Contohnya spare part turbin, kompresor, modul di CS, dan lain-lain. Kemudian barang yang sifatnya non-moving atau tidak ada transaksi per 5 tahun. Contohnya itu barangnya tube katalis surip, dan lain-lain. Yang keempat yaitu tipe D insurance, yaitu barang-barang yang merupakan bagian dari item stok yang apabila tidak tersedia dapat mengganggu kelancaran operasional pabrik atau high potential loss dan mengganggu keselamatan manusia dan lingkungan hidup yang berdampak biaya yang tinggi, tingkat kerusakan tidak dapat diprediksi, tidak mudah didapat di pasaran bebas, dan waktu pengadaan yang relatif lama, serta nilai tinggi dan tingkat pergerakan yang rendah atau high cost slow moving spare part. Contohnya yaitu rotor turbin, dry gas seal, dan lain-lain. Kemudian indikator selanjutnya itu indikator E, di mana material kode baru yang belum sampai 5 tahun. Kemudian yang keenam yaitu indikator X, di mana X ini yaitu absolute atau equipment sudah tidak ada atau upgrade dari manufaktur dan spek tidak lengkap. Untuk perencanaan barang yaitu menggunakan perhitungan stok level, di mana menggunakan dua metode. Metode yang pertama yaitu dynamic approach, di mana dynamic approach ini menggunakan model perhitungan yang mempertimbangkan ekonomi order quantity atau EOQ dengan safety stock dan prinsip buffer min-max. Yang kedua yaitu menggunakan metode risk-based approach, di mana menggunakan pendekatan distribusi Poisson, yang kemudian disederhanakan menjadi safety factor yang mengacu pada ketepatan reliability berdasarkan kesepakatan bersama dan mempertimbangkan aspek kehandalan suatu equipment.
Selanjutnya itu alur prosesnya. Barang-barang V1 atau VB menggunakan min-max, PD barang VD sesuai dengan work order, dan ND menggunakan mir. Kemudian di proses request. Setelah proses request dilakukan, kemudian keluarlah PO atau purchase order. Setelah PO ini jalankan, kemudian barang ini datang, kemudian got receipt ke penerimaan, selanjutnya datang ke pergudangan, dan dari warehouse atau pergudangan ini kemudian barang diambil oleh user, got issue atau user atau pengguna. Yang kedua yaitu outline kedua yaitu penerimaan. Penerimaan dimulai dari PO asli, purchase order asli, diserahkan ke supplier, dari supplier mengirim, kemudian diterima oleh receiving, menerima PO asli dan surat jalan. Kemudian dari receiving dialihkan ke permintaan QC. Dari QC dicek kualitas, kuantitas, sesuai atau tidak kualitas barangnya. Kemudian setelah itu QC mengeluarkan laporan kualitas barang sesuai atau tidak. Jika sesuai, barang kemudian di got receipt ke gudang. Jika tidak sesuai, barang di return atau pengembalian ke supplier. Kemudian penerimaan bahan baku. Penerimaan bahan baku dimulai dari supplier mengirim ke product supplier menggunakan kapal laut, kemudian kapal laut mengirim dan sampai di Tanjung Priuk. Setelah sampai di Tanjung Priuk, kemudian bahan baku atau raw material ini dibawa menggunakan mobil logistik. Kemudian ditimbang ke Leidon dan sampai ke gudang bahan baku. Untuk diproses ke plan produksi dari gudang bahan baku, diangkut oleh mobil logistik melewati jembatan timbang yaitu Leidon. Yang ketiga yaitu pergudangan. Tupoksi dari pergudangan itu sendiri yaitu yang pertama menjaga dan merawat barang di gudang. Yang kedua melakukan pengeluaran barang sesuai prosedur. Yang ketiga melakukan stock of name. Yang keempat yaitu menentukan dan menata lokasi rak penyimpanan. Adapun gudang-gudang yang ada di PT Pupuk Ujang ini, yaitu yang pertama gudang bahan baku. Gudang bahan baku ini yaitu terdapat KCL, DAP, clay, dan lain-lain. Kemudian ada gudang suku cadang. Kemudian ada gudang karung, kemudian ada gudang kimia, dan beberapa gudang lainnya. Di sini ada layout gudang satu yaitu gudang spare part, di mana pada saat itu saya kerja praktik. Di sini ada beberapa area rak sesuai dengan spesifikasinya. Yaitu yang pertama area rak 12, di mana rak-rak ini mulai dari bahan-bahan yang memang seperti pulp, baut, dan lain-lain. Kemudian ada cold room dengan kode 16, yaitu gudang yang memang dikhususkan untuk barang-barang yang memerlukan tempat dingin sesuai dengan spesifikasi barangnya. Contohnya yaitu barang-barang karet dan elektronik. Kemudian ada hot room
yaitu gudang yang diperuntukkan untuk spesifikasi barang yang memerlukan tempat-tempat panas seperti rotor dan lain-lain. Akurasi stok yaitu jumlah item yang sesuai antara fisik dan SAP dibagi dengan total jumlah item yang di stock of name. Kemudian yang keempat, cataloging dan master data. Adapun tupoksi cataloging dan master data, yang pertama itu cataloging dan cleaning data. Kemudian yang kedua itu konsolidasi duplikasi material. Yang ketiga itu material code, request, dan update. Yang keempat konfirmasi spesifikasi dan evaluasi teknis. Nah, di sini ada study case yaitu baud dan mur dijadikan dalam satu wadah yang sama. Kemudian diklasifikasikan sesuai dengan jenis barang-barang. Baud dan mur itu dipisah sesuai dengan klasifikasinya. Nah, di sini terdapat jenis-jenis barang yang belum disortir sesuai dengan alfabet dan deskripsi barang itu sendiri sesuai dengan klasifikasi. Nah, setelah ini, ini terdapat data-data barang setelah proses cataloging sesuai dengan spesifikasi barang itu sendiri. Nah, di sini terdapat setelah di cataloging di sini terdapat item duplikasi dan teridentifikasi dengan mudah bila mana ada barang-barang yang memang jenisnya sama. Nah, di sini ada study case. Di sini ada study case data permintaan pada bulan Januari tahun 2024, di mana di sini terdapat nomor plan-nya plan berapa, posting date-nya atau permintaannya pada tanggal berapa, terus reservasi pada reservasi nomor berapa, terus movement tipenya yaitu 261 yaitu pengambilan material dengan kode berapa. Selanjutnya ada material description yaitu material apa aja yang diambil, kemudian ada quantity yang diambilnya berapa, dan unit entry atau jenis barangnya set, EA, atau unit. Nah, di sini terdapat data material stock of name pada bulan November pada tahun 2024. Bisa kita lihat di sini terdapat jumlah stok yang tidak sesuai pada saat dilakukannya stock of name. Yaitu yang pertama stock balance ya. Stock balance-nya itu 503 dengan persentasenya itu 97%. Kemudian ada stok selisih atau stok yang kurang yaitu terdapat 9 item dengan persentase 2%. Dan kemudian selisih atau surplus terdapat 6 dengan persentase 1%. Dengan total item yang di stock of name yaitu 508 item yang terdapat di area rak 12. Mungkin itu saja presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.